Selamat pagi, siang, dan rekan-rekan kelas kami. Kami dari kelompok 15 dari Prodi Bisnis Digital akan mempresentasikan hasil laporan penelitian kami yang berjudul Makna Pengalaman Konsumen dalam Menafsirkan Kelas dan Olasan Produk dan Membangun Kepercayaan Pembelian di Platform Shopee. Penelitian ini kami susun menggunakan pendekatan interpretatif Phenomenological Analysis atau IPA untuk menyelami sisi subjektif dari pengalaman pengguna Shopee. Jadi, next. Anggota kelompok kami yang ada Yorafin Febrian, saya Halimah Syariah, dan Maulid Alfa. Maulida. Boleh next. Nah, kita semua tahu nih, tokoh bahasa terbelakangnya ini pastilah di era informasi kita itu ulasan daring atau digital ini telah menjadi pusat nih dan evaluasi alternatif bagi konsumsi. Jadi konsumen ini memaknai ulasan itu bukan cuma teks, tapi sebagai pengalaman nyata yang membantu mereka mitigasi resiko sebelum membelinya. Sekarang apa sih penilaian ini penting? Boleh next. Nah, kita masuk nih ke pendahuluan. Jadi selama ini kan banyak penelitian yang cuma berfokus pada angka atau sisi kuantitatifnya. Jadi kita menemukan celah di mana pendekatan kuantitatif itu gagal nih menangkap proses interpretasi subjektif konsumen, terutama di tengah para review atau influencer. Kita perlu memahami secara mendalam bagaimana sebenarnya konsumen ini tuh menilai keaslian sebuah urusan agar mereka bisa memberikan rasa percaya pada sebuah toko. Next. Baik, selanjutnya kita akan bahas terkait pertanyaan penelitian yang diajukan ke narasumber. Pertanyaan penelitian sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah bagaimana pengguna memakai ulasan online ini, terus juga bagaimana ulasan mempengaruhi rasa percaya terhadap produk, dan yang terakhir itu adalah bagaimana pengalaman pembelian sebelumnya membentuk cara pengguna mempercayai ulasan di masa mendatang. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah memahami bagaimana konsumen memaknai pengalaman membaca ulasan produk pada platform, lalu menafsirkan cara konsumen menilai keaslian ulasan berdasarkan kesan dan pertimbangan pribadi konsumen. Lalu yang terakhir adalah menggambarkan bagaimana pengalaman tersebut membentuk kepercayaan konsumen dalam melakukan pembelian di shop. Oke, baik. Baik, selanjutnya kita masuk kepada bagian literatur. Nah, pada bagian ini penelitian kami menggunakan online trust theory yang dikemukakan oleh Mick Knight dan rekan-rekannya sebagai landasan utama dari penelitian ini. Dan teori ini menjelaskan bahwa dalam konteks digital, kepercayaan konsumen itu terbentuk melalui proses penilaian terhadap informasi yang tersedia serta pengalaman yang ditampilkan oleh pengguna lain. Nah, karena itu, konsumen itu tidak bisa melihat produk secara langsung karena kan online dan mereka kan sangat bergantung pada informasi yang disajikan di dalam platformnya itu dan pada penelitian ini kami menggunakan platform Shopee. Nah, selanjutnya sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ulasan online itu memainkan peran penting dalam membantu konsumen memahami kondisi produk mereka sebelum melakukan pembelian. Dan biasanya ulasan itu tidak hanya dipahami sebagai opini aja, tetapi sebagai representasi pengalaman nyata dari pembeli lain. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen terhadap ulasan itu tidak hanya ditentukan oleh rating-rating yang ada aja, tapi juga oleh kualitas dari ulasan itu sendiri. Dan ulasan yang disertai penjelasan rinci seperti terkait visualnya, foto videonya gitu, itu akan cenderung membuat pembeli lebih memandang produknya itu lebih kredibel karena membantu konsumen membayangkan kondisi produk secara lebih konkret. Selanjutnya di sisi lain juga penelitian sebelumnya itu yang sudah ada juga menemukan bahwa ulasan yang terlalu singkat, ulasan yang tidak terlalu jelas, bersifat umum, atau tampak tidak konsisten itu seringkali menimbulkan keraguan bagi para konsumennya. Dan kondisi ini membuat konsumen menjadi lebih kritis dan tidak semerta-merta untuk mempercayai semua ulasan yang tersedia. Dan hal ini menunjukkan bahwa konsumen itu tidak menerima ulasan secara pasif, tapi juga secara aktif menilai dari produknya ini seperti apa. Dan berdasarkan landasan teori ini dan temuan penelitian sebelumnya, penelitian kami diarahkan untuk memahami pengalaman subjektif dari para konsumen dalam memaknai ulasan online. Dan penelitian ini akan berfokus pada bagaimana pengalaman membaca ulasan serta pengalaman belanja yang pernah dialami oleh konsumen membentuk dan mengubah cara komunikasi mereka, cara konsumen untuk membangun kepercayaan sebelum mengambil keputusan pembelian. Boleh di next.
Oke, selanjutnya ada metodologi di penelitian kami. Jadi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan interpretatif phenomenological analysis atau IPA, karena tujuan utama penelitian kami adalah memahami pengalaman subjektif dari konsumen dalam hal membacanya, memaknai ulasan produknya sebelum mereka akhirnya melakukan pembelian di Shopee. Dan karena dalam hal belanja online, pengalaman setiap konsumen itu kan akan berbeda dalam membangun kepercayaan mereka terhadap ulasan yang bersifatnya itu personal dan dipengaruhi oleh pengalaman belanja yang pernah dialami sebelumnya, sehingga pendekatan kualitatif ini akan sangat sesuai untuk penelitian kami. Dan partisipan dalam penelitian kami ini berjumlah 4 orang mahasiswa berusia 19 tahun yang merupakan pengguna aktif Shopee. Ada yang berbagai tahun sudah menggunakan Shopee, Shopee sudah aktif dan frekuensinya juga berbeda-beda dari para partisipannya. Dan pemilihan partisipan ini dilakukan secara purposif dengan kriteria terbiasa membaca ulasan sebelum mereka membeli produknya dan juga pastinya aktif dalam berbelanja di aplikasi Shopee. Selanjutnya pengumpulan data ini kami lakukan melalui wawancara semi terstruktur yang dilaksanakan secara daring dengan wawancara face to face dengan durasi sekitar 25 hingga 30 menit dan wawancara ini dirancang untuk menggali untuk mengetahui pengalaman mereka, pengalaman partisipan, pengalaman narasumber ketika membaca ulasan dan bagian ulasan yang dianggap dapat dipercaya atau diragukan. Serta bagaimana pengalaman pembelian sebelumnya itu juga memengaruhi cara mereka membangun kepercayaan terhadap ulasan para pembeli pada pembelian berikutnya. Selanjutnya, seluruh wawancara ini kami rekam dengan persetujuan partisipan dan ditranskripkan secara verbatim, dan analisis data ini dilakukan dengan cara membaca transkrip secara berulang untuk memahami pengalaman partisipan ini benar-benar sudah sesuai. Dan dari proses tersebut, kami bisa mengidentifikasi bahwa pola makna yang muncul dari para partisipannya itu menjadi tema-tema utama yang nantinya menggambarkan pengalaman mereka dalam mengenai ulasan produk. Boleh di next. Baik, saya akan membahas hasil penelitiannya. Jadi ulasan itu bukan sekedar teks tuh. Jadi ulasan tuh seperti sebuah model bagi konsumen untuk membayangkan nih produknya kondisinya pas udah sampai. Jadi konsumen itu membandingkan produk dengan konsumen yang lainnya gitu. Jadi konsumen ini melihat konsumen lain terlebih dahulu untuk melihat produknya seperti apa. Nah, di dalam ulasan apa sih yang dijadiin modelnya? Nah, di sini ada yang dijadiin model itu foto dan video. Jadi foto video itu dinilai lebih konkret. Karena apa? Karena konsumen itu bisa melihat kondisi barangnya seperti orang lain. Nah, jadi biasa konsumen itu tidak lagi mempercayai bintang 5 karena konsumen ini menganggap biasanya yang ngasih bintang 5 ini adalah orang-orang yang dari toko tersebut atau bot itu atau buzzer. Kecurigaannya itu biasanya ciri-cirinya itu bahasanya template, kata-kata yang berulang atau terlalu memuji tanpa terlalu kritik. Lalu konsumen ini pembentuk konsumen ini terjadi karena kegagalan transaksi sebelumnya gitu. Maksudnya konsumen pernah membeli barang yang tidak sesuai gitu, yang tidak sesuai dengan ulasannya. Ulasannya bagus, tapi barangnya tidak sesuai. Ternyata, nah dari pengalaman tersebut, konsumen membaca ulasannya. Nah, jadi tersebut terjadi, jadinya konsumen ini selalu membaca ulasan yang negatif. Biar apa? Biar tahu skenario kalau barang rusak itu bagaimana pengirimannya, bagaimana biar konsumen ini siap secara mental. Nah, dari situlah konsumen ini mengubah perannya menjadi investigator yang membandingkan argumen pembeli dan argumen penjual untuk mencegah inkonsistensi. Jadi kepercayaan itu tidak diberikan di awal, melakukan perlahan-lahan melalui proses trial and error. Jadi konsumen itu aktif menilai barang.
Jadi kesimpulannya, ulasan produk ini dimaknai sebagai pengganti pengalaman konsumen mencari produk dari pengalaman pembeli lain. Jadi keaslian ulasan dinilai berdasarkan versi yang natural spesifik. Ulasan yang bintang 5 dan tanpa foto itu dianggap tidak valid. Kenapa? Karena itu dicurigai sebagai buzzer. Kepuasan konsumen ini bersifat evolusioner, artinya bisa berubah-ubah. Pengalaman negatif menciptakan mengubah perannya konsumen, di mana konsumen itu yang tadinya pasif sekarang menjadi aktif menilai barang. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.